Pemirsa, barongsai menjadi salah satu atraksi yang wajib ada dalam perayaan Imlek dengan iringan musik yang khas. Atraksi ini memiliki makna pengusiran hal buruk yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Pemirsa, inilah dia budaya atau atraksi barongsai yang biasa kita temui pada saat perayaan Imlek. Namun tidak hanya menjadi bagian dari budaya Tionghoa, barongsai kini juga menjadi bagian olahraga yang diperlombakan. Dan untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya pelestarian barongsai ini yang menjadi bagian budaya dan juga olahraga ini, langsung kita berbincang dengan pelatihnya dari barongsai atau Naga Maitri Tandem dengan Bang Awi. Bang Awi, apa kabar? Ya, apa kabar? Baik. Bang Awi, ini yang kita melihat tadi sudah ada penampilan teman-teman dari Maitri Dragon atau Naga Maitri. Kemudian boleh disampaikan Bang Awi, untuk budaya atau atraksi barongsai ini sendiri seperti apa sih maknanya, tujuannya, dan kapan ini bisa ditampilkan? Sebenarnya kalau dalam atraksi barongsai itu dia punya alur cerita yang sangat biasanya kalau hanya untuk orang yang punya jiwa barongsai yang mengerti. Kalau untuk orang awam kurang mengerti. Sebenarnya ada konsep dalam cerita itu di tiap performance itu. Barongsai sendiri ini butuh berapa lama nih Bang Awi untuk latihan bisa ikut? Kalau untuk pira ini biasanya tergantung individunya. Oke. Kalau biasa kalau dari pengalaman saya, ini kalau biasanya 3 bulan ini untuk dasar-dasarnya. Baik. Nah, setelah 6 bulan ke depan ini untuk pematangannya. Oke. Jadi itu membutuhkan 1 tahun. Membutuhkan 1 tahun. Kemudian apa yang menjadi tantangan ketika kita harus latihan barongsai? Tingkat kesulitannya. Apa itu Bang Awi? Di mana? Itulah yang sangat yang di imajinasi yang tidak mungkin dilakukan oleh orang awam. Itu yang paling membahayakan. Oke, berarti cukup beresiko. Ini untuk ketinggian tiangnya berapa nih Bang Awi? Ada yang 1,5 meter, ada yang 2 meter. Berarti nanti bisa saya diajari ya Bang Awi. Bang Awi, tujuan kita untuk berlatih barongsai ini sebenarnya apa Bang Awi? Apakah hanya untuk melestarikan budaya atau ada niat lain? Sebenarnya kalau untuk barongsai ini kita tujuannya untuk mencari prestasi. Karena di barongsai ini udah masuk dalam cabang olahraga. Selama ini kita telah mencari orang-orang yang dari pribumi, tapi agak susah. Nah, kadang memang kemarin itu ada yang pemain pribumi datang. Cuma iya, tetapi nggak datang di lokasi latihan. Kenapa? Karena kita harus memberitahu kepada masyarakat bahwasannya barongsai ini sudah masuk cabang olahraga. Memang dia barongsai ini dari kebudayaan Tionghoa. Oke, walaupun dari kebudayaan Tionghoa, tapi tetap terbuka untuk mereka-mereka di luar Tionghoa untuk belajar main barongsai. Untuk menentukan pasangan dari setiap tim ini seperti apa? Apakah ada kesulitan atau memang kecocokan tersendiri? Itu ya pasti untuk yang pertama kita memilih itu ya pasti ada ketidakserasian sesama itu perlu adaptasi yang sangat panjang. Oke, butuh adaptasi yang panjang. Nah, untuk kita langsung berbincang saja dengan pemainnya. Di mana barongsainya? Kenapa langsung disembunyikan barongsainya? Dengan siapa? Valentino. Oke, Valentino, boleh sampaikan, udah berapa lama latihan? Kalau untuk latihannya udah 2 tahun setengah. Kesulitannya apa? Kesulitannya harus jaga kekompakan. Kalau jadi ekor nggak nampak. Oke. Kalau lompat ini butuh berapa lama latihannya? Kalau untuk dasarnya sebulan. Sebulan. Oke. Kenapa mau ikut bermain barongsai? Karena terinspirasi Dari apa? dari nengok orang-orang main gitu. Orang-orang main jadi nengok kok keren, penasaran jadinya pengen lompat ikut. Oke. Ini pasangannya siapa namanya? David Oke. Udah berapa lama menjadi pasangan? udah 2 tahun setengah ya. Oke, sudah cukup lama. Bang Awi, saya boleh diajari untuk bermain seperti apa? Pemirsa, saya akan mencoba untuk bermain, tapi kita sambil ngobrol. Bang Awi, untuk simbol-simbol ini sendiri apa artinya? Naga ini artinya apa? Ini sebenarnya untuk mengusir malu-malu halus, malu gaib atau hal-hal yang berbau negatif. Oke. Ini posisi. Ini posisi saya udah benar? Udah, begini? udah benar. Oke, udah artinya benar. tidak boleh terlalu besar ya? Ya, enggak udah pas posisinya. Sudah pas ya? Aha. Oke, ini berarti harus digerakkan ke kiri dan Ke kanan. Ke kanan. Nah, biasanya itu yang menggerakkan itu badan. Badan. Hanya untuk hentakan power. Oke, hentakan Pak. Ini beratnya berapa nih, Bang Awi? 5 kilo. 5 kilo untuk Ya. kepalanya saja? Ya. Tapi kalau biasanya karena kan barongsai kalau baru makan agak ringan, tapi kalau udah lama kan hasil keringat itu kan makin lama makin berat. makin berat. Oke,
Ini pemirsa saya coba untuk mainkan sedikit karena saya harus tangan satu ini mainnya begini. Begini Bang Awi? Ya, ya. Oke. Oke. Saya udah bisa gabung ke Maitri Dragon. Apa pemirsa? Ini bukan dragon, ini barongsai. Oke, ini barongsainya. Line dance. Oke, ini barongsainya pemirsa. Saya udah cukup bisa ini untuk memainkannya. Tapi ternyata ini cukup membuat saya encok untuk bungkuk 45 derajat. Ya. Benar. Apa pemirsa? Ini menjadi salah satu budaya yang patut untuk kita lestarikan. Tidak hanya khusus dari masyarakat Tionghoa, masyarakat di luar Tionghoa juga boleh untuk belajar bermain barongsai. Tentunya butuh ketekunan dan juga keuletan agar mampu memainkan barongsai ini. Mengingat bahwa koordinasi antara bagian ekor dan bagian kepala harus terjalin tanpa melihat langkah. Luar biasa. Ini menjadi salah satu kekayaan dan juga simbol toleransi yang ada di Kota Medan, khususnya Sumatera Utara dan juga di Indonesia. Dan demikian dari Langkat, Sumatera Utara, Dana Pangaribuan, Edi Sembiring, Media Group Network.